Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syanaza Urarilke dari kelas manajemen 23A dengan NPM 2341192. Di sini saya akan menjelaskan dengan pertemuan 8, yaitu penawaran, permintaan, dan kebijakan pemerintah. Oke, apa itu permintaan dan penawaran? Permintaan dan penawaran adalah sebuah konsep dasar dalam ekonomi mikro yang bergambarkan interaksi antara pembeli dan penjual di pasar. Berdasarkan permintaan dalam jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh masyarakat dan berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang diterapkan penjual dalam kondisi pasar, periode, dan tingkat harga tertentu. Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan banyaknya barang yang diminta. Sedangkan fungsi penawaran adalah suatu fungsi dalam suatu fungsi dalam ekonomi yang menggunakan sudut pandang penjualan dan menjelaskan hubungan antara harga komoditas dengan jumlah yang ditawarkan produsen. Oke, kita lanjut yang selanjutnya adalah permintaan terhadap faktor permintaan dan penawaran dalam ekonomi mikro. Ini penting dalam menganalisis perubahan harga dan kuantitas yang terjadi di pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dalam ekonomi mikro, yang pertama adalah harga barang itu sendiri, di mana harga barang atau jasa dalam faktor yang paling berpengaruh terhadap permintaan. Umumnya ketika harga naik, jumlah barang yang diminta akan menurun, sedangkan sebaliknya ketika harga turun, jumlah barang yang akan diminta akan meningkat. Yang kedua adalah harga barang terkait. Harga barang terkait atau substitusi juga berpengaruh terhadap permintaan. Misalnya, jika harga suatu barang naik, maka konsumen mungkin akan beralih ke barang substitusi yang lebih murah, di mana sehingga permintaan barang tersebut akan meningkat. Oke, kita lanjut yang ketiga adalah pendapatan konsumen, di mana pendapatan konsumen berperan penting dalam menentukan permintaan. Barang normal adalah barang yang permintaannya meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan, sedangkan barang inferior adalah barang yang permintaannya menurun seiring dengan kenaikannya pendapatan. Sedangkan yang keempat adalah preferensi konsumen. Preferensi, selera, dan keinginan konsumen berpengaruh dengan permintaan. Perubahan tren, perubahan gaya hidup, dan perubahan preferensi konsumen dapat berpengaruh terhadap permintaan suatu barang atau jasa. Sedangkan faktor-faktor demografi seperti usia, jenis kelamin, dan lokasi geografis juga dapat berpengaruh terhadap permintaan. Misalnya, populasi yang menua cenderung memiliki permintaan yang lebih tinggi untuk produk-produk yang berkaitan dengan kesehatan atau kebutuhan khusus lanjut usia. Sedangkan kebijakan pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi rumah tangga, pemerintah memiliki fungsi di mana dalam perekonomian, yaitu berfungsi sebagai stabilitas, alokasi, dan distribusi. Fungsi stabilitas yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilitasan ekonomi, sosial, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Sedangkan fungsi alokasi yaitu fungsi di mana pemerintah sebagai penyediaan barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon. Sedangkan fungsi distribusi yakni berfungsi untuk pemerintah dalam pemerataan atau distribusi terhadap pendapatan masyarakat. Intervensi pemerintah dalam perekonomian untuk mengatasi kegagalan pasar atau market failure seperti kenaikan harga, monopoli, dan keeksternalitas yang merugikan, maka peran pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian suatu negara. Intervensi pemerintah secara langsung, yang pertama bisa penetapan harga minimum atau floor price, yang kedua ada penetapan harga maksimum, ceiling price. Sedangkan intervensi pemerintah secara tidak langsung, yang pertama ada penetapan pajak, yang kedua adalah pemberian subsidi. Oke, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.